Nasir, Siap, Adir. Jadi, Siap, Adir. Muhammad Irfan, Siap, Adir. Muhammad Indra, Siap, Tim. Rangga, Berhenti, Pak. berhenti ya. Itu Siap, Adir. dan itu ya satu lagi yang datang dalam video sudah langsung lagi ya. Ya, Pak. Ya, jadi ini hari ini Bapak akan menyampaikan materi lanjutan plastik ya. Kalau sudah mungkin minggu lalu atau sebelumnya sudah pernah belajar mengelas plat atau mengelas 1F, 2F ya. Ini ada pengelasan untuk distorsinya ya. Jadi itu sangat penting karena di industri itu juga diperlukan untuk pencegahan distorsi ya. Pencegahan distorsi ini karena kalau salah kita mengelas maka nanti kelasnya akan rusak. Jadi itu lebih besar biayanya memperbaiki daripada mencegah gitu, ya. Nah, jadi ada istilah dokter itu lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Nah, jadi lebih kurang materi kita di situ. Jadi sangat penting. Jadi suatu kegagalan atau suatu kegagalan ini bisa saja disebabkan oleh orang tuanya ya, oleh orang tuanya. Ini tujuannya nanti kita supaya bisa mengetahui penyebabnya ya, penyebab distorsi itu. Setelah itu nanti cara mencegahnya ya, cara mengatasinya nanti ada beberapa cara dan yang terakhir kita bisa melakukan mengeset benda itu dengan sistem pencegahan distorsi ya. Benda yang jelas itu bagaimana supaya dia tidak terjadi distorsi ya. Nah, jadi ini tujuan yang akan kita sampaikan ya, kita lewati. Nah, ini pengertiannya ya. Mungkin sudah pernah belajar sebelumnya, tetapi mungkin kita tidak fokus membahas kelanjutannya ya, maksudnya tidak mendalami ya. Lebih kurang ini salah satu contoh ya, salah satu contoh misalnya benda yang mengalami distorsi tadi ya. Salah satu contohnya bendanya itu kan melengkung ya. Jadi sebenarnya ini juga merupakan cacat kelas. Nah, distorsi itu merupakan cacat kelas. Mungkin kalau kalian kemarin ada soal kejuruan kemarin ya waktu tryout. Tidak. Tidak ada, belum ada soal kejuruan. Ini pasti keluar ya. Biasanya ini barang 2 atau 3 soal dari 40 soal itu pasti keluar ya. Nah, pasti ada materi distorsi ini ya. Nah, jadi ini sangat penting. Ini diakibatkan kontraksi logam selama pengelasan ya, baik itu mendorong atau menarik. Jadi distorsi ini bisa pertambahan panjang atau penyusutan ya. Jadi dia bisa memanjang atau menyusut ya. Dalam arti itu sama-sama menarik ya, terjadi regangan ya. Regangan partikel-partikel benda sehingga dia bergerak dan melengkung begitu ya. Kalau ada yang ditanyakan sambil Bapak jelaskan boleh ya. Nah, nanti kita juga dalami secara diskusi ya. Nah, jadi kira-kiranya penyebabnya seperti ini ya. Jadi diakibatkan oleh bagian perubahan bagian yang jelas ya. Kenapa bisa berubah? Karena panas ya. Mungkin kalian pernah memegang, satu orang mengelas, satu orang memegang bendanya supaya nggak bergeser ya. Yang memegang ini akan merasakan pada saat lasnya itu beku. Pada saat beku itu terasa di sini tegangannya goyang ya, agak kuat begitu ya. Yang memegang yang merasa, yang ngelas nggak terasa dia. Nah, dia ngelas tarikan. Ya, ada semacam tarikan. Itulah yang disebut dengan distorsi tadi, tarikan itu. Tarikan itu walaupun kecil itu mempengaruhi ya. Biasanya itu kalau dalam pengelasan plat itu satu kawat las itu sekitar 1 mili pergeserannya. Kalau ada 3 kawat las sudah 3 mili, sudah nampak ya, sudah nampak. Nah, ini kira-kira penyebabnya seperti itu ya. Nah, yang lainnya ini dikatakan setelah terjadi distorsi, kalau kita sudah mengelas itu dia tidak bisa untuk kembali ke posisi semula ya, mengakibatkan terjadinya cacat kelas distorsi tadi ya. Setelah itu adanya menarik benda kerja yang jelas ke arah daerah yang dimana pengelasan dilakukan. Jadi dia sifatnya itu tertarik ya, tertarik
dengan logam yang membeku. Kan waktu kita las mencair ya. Ya. Pada saat dia membeku itu dia menarik ya, menarik logam tadi.